Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya dari Ilmu Politik kelas A. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ekonomi politik oligarki dan pengorganisasian kembali kekuasaan di Indonesia yang ditulis oleh Fedi R. Hadis dan Richard Robinson. Oligarki adalah kondisi ketika kekuasaan dan kekayaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang yang memiliki sumber daya ekonomi dan politik yang besar. Kelompok ini memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan negara demi mempertahankan kepentingan mereka. Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, banyak orang berharap Indonesia akan menjadi negara yang lebih demokratis, transparan, dan adil. Reformasi membawa perubahan seperti pemilu yang lebih terbuka, kebebasan pers, dan desentralisasi pemerintahan. Namun, menurut Hadis dan Robinson, perubahan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan kekuasaan kelompok elit lama. Mereka justru mampu menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi yang baru. Oligarki pasca reformasi. Setelah reformasi, para elit ekonomi dan politik tetap memiliki pengaruh yang kuat. Mereka menggunakan kekayaan, jaringan bisnis, serta hubungan politik untuk mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, demokrasi memang berjalan, tetapi banyak keputusan politik masih dipengaruhi oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki modal besar. Hubungan ekonomi dan politik. Dalam sistem oligarki, ekonomi dan politik saling berkaitan. Orang yang memiliki kekayaan besar dapat memperoleh pengaruh politik, sedangkan kekuasaan politik dapat digunakan untuk memperbesar kekayaan. Karena itu, jabatan publik dan lembaga negara sering menjadi saran penting dalam menentukan bagaimana sumber daya dan keuntungan ekonomi didistribusikan. Dampak oligarki. Beberapa dampak oligarki yaitu yang pertama, ketimpangan ekonomi semakin besar. Yang kedua, kebijakan publik lebih menguntungkan kelompok elit. Yang ketiga, persaingan politik tidak selalu berlangsung secara adil. Yang keempat, kepentingan masyarakat luas seringkala dibanding kepentingan kelompok yang memiliki modal besar. Demokrasi dan oligarki. Demokrasi tidak otomatis menghilangkan oligarki. Pemilu yang bebas memang membuka peluang bagi munculnya tokoh baru, tetapi mereka tetap harus berhadapan dengan kekuatan ekonomi dan jaringan politik yang sudah lama terbentuk. Karena itu, banyak aktor politik akhirnya harus bekerja sama dengan kelompok elit untuk memperoleh dukungan dan mempertahankan posisi mereka. Reformasi tahun 1998 berhasil mengubah sistem politik Indonesia menjadi lebih demokratis. Namun, perubahan tersebut tidak sepenuhnya menghapus dominasi kelompok elit. Oligarki masih menjadi salah satu ciri penting dalam kehidupan politik dan ekonomi Indonesia karena kekuasaan dan kekayaan masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, tantangan demokrasi Indonesia bukan hanya menjadi proses pemilu yang bebas, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan dari sumber daya dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, demokrasi dan oligarki dapat berjalan secara bersama, meskipun masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin melalui pemilu. Pengaruh kelompok elit yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik masih sangat besar dalam menentukan arah kebijakan negara. Karena itu, diperlukan penguatan lembaga demokrasi transparansi dalam pemerintahan serta partisipasi aktif masyarakat agar proses demokrasi dapat berjalan lebih adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, tujuan reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis,
sejahtera, dan berkeadilan sosial dapat terus diperjuangkan di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.